Halo semuanya, saya Windra Swastika ya. Ini adalah satu bagian tutorial dari pemrograman Python ya. Nah, di bagian ini kita akan pelajari ya tentang bagaimana penerapan array satu dimensi, array dua dimensi pada Python serta bagaimana melakukan iterasi dengan menggunakan nested loop ya, pengulangan bersarang untuk menelusuri data pada array dua dimensi ya. Misalkan saya punya satu data ya, misalnya nilai ujian atau nilai tes dari mahasiswa saya gitu ya, misalnya 80, 65, 50, 70 gitu ya, misalnya 100 gitu. Di sini ada 5 nilai. Dalam satu kelas misalkan ada 5 mahasiswa. Maka ketika saya ingin menelusuri nilai-nilai tersebut ya, ini saya sebut sebagai daftar nilai ya. Maka saya bisa menggunakan for nilai in ya, daftar nilai. Gini, kalau saya mau print tinggal print nilai ya. Hasilnya adalah nilainya akan ditelusuri ya. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, nilai kelima. 80, 65, 50, 70, 100. Nah, ini ketika hanya ada di satu kelas. Nah, bagaimana seandainya ada katakan 4 kelas gitu ya. Ada 4 kelas ya. Ada 4 kelas di mana ya, kelas ke-1, kelas ke-1 itu ada 4 nilai ya. Kelas kedua mungkin ada 3 mahasiswa gitu ya, 3 mahasiswa sehingga ada 3 nilai. Kemudian kelas ketiga misalkan ada 5 nilai, dan kelas keempat ada katakan 3 nilai. Nah, bagaimana merepresentasikan ya? Bagaimana merepresentasikan data ini pada satu list gitu ya. Nah, kita menggunakan atau bisa disebut sebagai array dua dimensi ya. Nilai kelas sama dengan kita buat satu list ya. Di dalam list ini masing-masing terdiri dari list ya. List di dalam list. Jadi ini untuk kelas pertama ya. Untuk kelas pertama itu ada 4 nilai. Ya, ada 4 nilai berarti misalkan saya acak ya, 70, 40, 30, 70 ya. Nah, ini untuk data kelas pertama. Nah, untuk data kelas kedua, misalnya kelas kedua ya, 90, ada 3 nilai ya, 20, 60, begitu ya. Ini data kelas kedua. Untuk data kelas ketiga ada 5 nilai ya, 90, 50, 90, 90, gitu ya. Data kelas ketiga. Kemudian data kelas keempat ya, misalnya 80, 50, 60, 70. Nah, jadi ini adalah representasi dari array dua dimensi. Ya, kalau saya ingin melakukan penelusuran ya, maka penelusuran ini saya mulai dari kelas ya, for kelas in nilai kelas. Nah, ketika saya mencetak seperti ini, kemudian saya print kelas, maka kelas di sini akan menghasilkan nilai-nilai yang ada pada kelas tersebut. Jadi yang muncul adalah, kita lihat ya, yang muncul adalah nilai dari kelas pertama, ya, kemudian print nilai dari kelas kedua, print nilai dari kelas ketiga, dan nilai dari kelas keempat. Nah, kalau saya ingin mengiterasi, ingin mendapatkan item dari setiap kelas, maka saya bisa meletakkan 2 buah for atau for di dalam for. Jadi, kelas ini ya, kelas ini adalah atau dia akan menghasilkan satu list nilai ya, list nilai. Nilainya apa tergantung dari perulangan saat itu di mana ya. Apakah di ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ingat ya prinsipnya for melakukan perulangan dari data awal sampai dengan data terakhir ya. Nah, ketika data awal itu menghasilkan satu list, saya bisa melakukan penelusuran for nilai in kelas. Ya, for nilai in kelas artinya saya akan melakukan penelusuran kalau ini kelas ya, ini kelas, saya akan melakukan penelusuran mulai dari data awalnya 70 sampai dengan data terakhirnya 70. Ya, sehingga saya bisa mencetak di sini print nilai. Kalau saya berikan print nilai seperti ini, hasilnya adalah akan dilakukan penelusuran ya, mulai dari 70, 40 ya, 70, 40, 30, 70 ya, kemudian 90, ini data kelas kedua ya, 20, 60 ya. Mungkin saya diberikan di sini sebuah perintah ya, misalnya print kelas 1 gitu ya, kelas plus C gitu ya.
C-nya saya mulai dari kelas ke 1, kemudian strc, kemudian setiap kali dia selesai ya, C-nya saya tambah 1 ya. Nah, kelas 1 datanya adalah seperti ini ya. Tanda petik. Ya, begini. Gini ya. Saya jalankan. Nah, kita bisa lihat data kelas 1 ya. Data kelas 1 kemudian dilakukan penelusuran terhadap nilai. Setelah itu ulang untuk data kelas kedua, kemudian dilakukan penelusuran terhadap nilai. Ulang lagi data ketiga, kelas ketiga dilakukan penelusuran terhadap nilai. Kemudian data keempat, kemudian dilakukan penelusuran terhadap nilai. Jadi ini keluarannya yang muncul kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, seperti itu ya penelusuran contoh array 2 dimensi pada Python ya. Kemudian bagaimana cara menelusurinya dengan menggunakan nested loop ya. Nested loop itu loop di dalam loop. Ada loop di dalam loop ya. Oke, sampai di sini video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.